Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Saban dengan NIM 1902288, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yaitu bab 3 dari penelitian makalah pendidikan bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap penggunaan bahasa di kalangan mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam. Apa itu penjelasannya? Mari kita simak sama-sama. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat pendidikan agama Islam. Agama merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Pengertian agama disebutkan oleh Damianus Hendropuspito bahwa agama adalah sebuah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya, yang di dalamnya terkait tentang keyakinan. Dan hal ini juga selaras dengan pengertian yang disebutkan oleh J.P. Pelokila bahwa agama adalah sebuah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan mengikuti hukum-hukumnya yang diatur oleh agama tersebut. Dan agama juga merupakan penghambaan manusia terhadap Tuhan. Di Indonesia ada 6 agama yang telah disahkan dan diresmikan oleh pemerintah, serta agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya. Dan Allah menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Seseorang yang mengikuti ajaran Islam disebut sebagai Muslim, yang memiliki arti tunduk terhadap Tuhannya, tunduk dan patuh terhadap Tuhannya, menjalankan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat memandang penting perihal pendidikan. Pendidikan yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan ajaran Islam. Muhammad Arifin memberikan definisi tentang pendidikan. Disebutkan bahwa pendidikan adalah ikhtiar manusia untuk mengarahkan fitrah sebagai manusia yang tujuannya untuk mengembangkan potensinya secara maksimal yang dapat dicapai berdasarkan tujuan yang dicita-citakan. Dan Jahara Idris memberikan definisi bahwa pendidikan adalah interaksi seorang dewasa dengan anak atau pengajar dengan peserta didik yang dilakukan secara tatap muka atau mempergunakan media. Guna untuk apa? Untuk mengembangkan potensinya sehingga berkembang dari sebelumnya. Maka dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah disampaikan, pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah pendidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam untuk mendorong dan mengupayakan pengembangan yang didasari oleh nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hakikat penggunaan bahasa. Menurut Plato, bahasa adalah pernyataan ide atau pikiran manusia melalui perantara nama benda, ucapan, yang menggambarkan ide seseorang dan cerminan diri. Lewat apa? Yaitu lewat mulutnya, lewat mulut seseorang yang mengucapkan. Lalu menurut Carroll memberikan definisi bahasa itu adalah urutan vokal atau urutan bunyi yang terstruktur yang disampaikan untuk berkomunikasi di sekitarnya, yaitu di sekitaran lingkungan manusia. Sehingga dapat disimpulkan hakikat penggunaan bahasa yaitu sesuatu yang diungkapkan seseorang kepada lawan bicaranya sesuai dengan kaidah-kaidah berbahasa, dengan memperhatikan satu intonasi bicara,
Yang kedua, memperhatikan pilihan kata yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan struktur kalimat sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh pendidikan agama Islam terhadap penggunaan bahasa. Dalam survei yang kami lakukan dari rentan waktu 10 sampai 18 Maret 2020 melalui daring via aplikasi WhatsApp dengan jumlah narasumber 10 orang. Dari narasumber yang kami wawancarai, semuanya menyatakan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, sangat mempengaruhi terhadap penggunaan bahasa seseorang. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh narasumber pertama, bahwa pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap bahasa. Orang yang berpendidikan, apalagi ditanamkan nilai-nilai Islami, pasti memiliki bahasa yang baik. Karena dalam Islam telah dijelaskan mana yang boleh diucapkan dan mana yang tidak boleh diucapkan. Dan juga para narasumber memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa di samping latar belakang pendidikannya. Faktornya apa saja? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal, satu, pendidikan di dalam keluarga. Apa yang diterapkan oleh keluarga tersebut. Pendidikan bahasanya seperti apa? Itu yang sangat mempengaruhi dalam penggunaan bahasa. Yang kedua, apa yang dibaca, apa yang didengar, baik itu melalui media ataupun buku bacaan dan lain sebagainya. Faktor eksternal yaitu yang paling penting di sini, yang sangat mempengaruhi penggunaan bahasa. Faktor eksternal di sini tentang pergaulan, pertemanan, dan lingkungan sekitarnya. Karena di dalam lingkungan ini seseorang banyak melakukan interaksi, dan interaksi di sini poin pentingnya adalah komunikasi, dan komunikasi ini adalah menggunakan bahasa. Dari hasil survei yang telah kami laksanakan, artinya sejalan dengan tujuan pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh Mazid, yang menyatakan bahwa pendidikan agama Islam ini agar menghasilkan peserta didik yang menghayati, mengimani, berakhlak mulia untuk menjalankan ajaran agama Islam. Disimpulkan bahwa berakhlak mulia dari hasil pendidikan agama Islam ini turunannya adalah dengan menggunakan bahasa yang baik. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah bahwa pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap penggunaan bahasa seseorang. Semakin tinggi pendidikan agama Islam, semakin ia memahami pendidikan agama Islam, maka penggunaan bahasanya semakin baik. Karena kenapa? Karena dalam pendidikan agama Islam diajarkan yang namanya berakhlak mulia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan makalah dengan judul Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Penggunaan Bahasa di Kalangan Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.